Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya Galih Setiawan, calon guru penggerak Angkatan 7. Setiap harinya, saya bertugas di SDN 3 Widoro, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, sebagai guru kelas sekolah dasar. Salah satu pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan adalah pendidikan harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Teratai yang terbiasa hidup di air mempunyai daun yang lebar dan tipis agar dapat bertahan hidup. Sedangkan kaktus yang terbiasa hidup di daerah kering mempunyai daun berbentuk duri dan batang yang tebal agar dapat bertahan hidup. Mereka tidak dapat disamakan untuk dapat mencapai tujuan yang sama, yaitu dapat bertahan hidup. Mereka mempunyai keunikan atau ciri masing-masing sesuai dengan sifat dan bentuk lingkungan sekitar. Inilah yang dinamakan dengan kodrat alam. Pada era tahun 2000-an, jika kita ingin membeli kaktus untuk dijadikan tanaman hias, kita harus pergi ke toko tanaman hias untuk mendapatkannya. Berbeda dengan zaman sekarang. Pada era digital ini, untuk membeli kaktus sebagai tanaman hias, kita cukup memesan lewat gadget yang kita punya, kemudian transfer pembayaran, maka kaktus yang kita beli akan dikirim oleh kurir ke rumah kita. Di sini terlihat bahwa cara membeli kaktus pada zaman dahulu dan sekarang sudah jauh berbeda. Inilah yang dinamakan dengan kodrat zaman. Sama halnya dengan murid. Biarkan murid membentuk jati dirinya dan mengembangkan potensi yang dimiliki sesuai dengan sifat dan bentuk lingkungan sekitarnya. Misalnya, saat kita mengajarkan kepada murid tentang materi upaya pelestarian lingkungan, akan lebih tepat kiranya kita menekankan bagaimana mencegah abrasi tepi pantai ketika mengajar murid yang tinggal di daerah pesisir. Sedangkan saat kita mengajar murid yang berada di daerah pegunungan, akan lebih tepat kiranya ketika kita menekankan bagaimana cara mencegah erosi di lahan yang minim. Hal ini sesuai dengan kodrat alam pendidikan yang disesuaikan dengan sifat dan bentuk lingkungan sekitar murid. Selanjutnya, ketika kita meneruskan pembelajaran kita, bagaimana membuat poster tentang ajakan melestarikan lingkungan, kita kebanyakan masih terbiasa dengan metode terdahulu. Anak disuruh menyiapkan kertas karton, alat tulis, dan pewarna, kemudian membuat poster dengan alat dan bahan yang telah disiapkan tersebut. Sesuai perkembangan zaman, pada era digital ini, kita dapat mengarahkan murid untuk membuat poster digital dengan menggunakan aplikasi yang tersedia di gadget mereka masing-masing, seperti Canva atau aplikasi lainnya. Hal ini sesuai dengan kodrat zaman, bahwa pendidikan menyesuaikan irama abad ke-21 yang serba digital ini. Era globalisasi yang serba digital ini, di satu sisi memang memberi dampak positif. Akan tetapi, di sisi lain, bahaya akan mengancam jika kita tidak bisa memilih dan memilah. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi seperti gadget oleh anak-anak pada era digital ini, jika kita tidak dapat mengendalikannya, maka kita akan dihadapkan pada berbagai tantangan. Antara lain, pertama,
anak menjadi malas belajar. Hal ini dimungkinkan karena anak lebih memilih bermain gadget. Kedua, adanya rasa kecanduan terhadap gadget. Ketiga, adanya ancaman bahaya membuka konten atau situs atau aplikasi yang bersifat negatif. Guna menghadapi berbagai tantangan tersebut, perlu adanya kerjasama antara orang tua dan guru untuk mengawasi dan membatasi anak dalam menggunakan gadget. Demikian pemaparan saya mengenai demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih.